atau merampas hak orang lain secara zalim dengan mencuri atau merampoknya. Karena hal itu biasanya timbul dari orang-orang yang kejam atau setan yang membangkang. Akan tetapi kesamaran akan menyelubungi orang-orang yang taat beragama karena mereka tidak memperhatikan 3 perkara. 1. Tidak memeriksa tempatnya. Keterangannya bahwa manusia bagi dirimu terbagi menjadi 3 macam. Seseorang yang kau kenal dengan kesalehannya, maka makanlah makanannya, dan jikalau engkau mau, adakanlah muamalah dengannya tanpa harus engkau tanya lagi. Ada orang yang tidak engkau ketahui, bahkan tidak engkau kenal ia baik atau buruk. Jika engkau ingin bergaul dengannya atau menerima hadiahnya, maka termasuk sifat wara, engkau bertanya terlebih dahulu, tetapi dengan lemah lembut. Tetapi jika engkau tahu bahwa ia akan sakit hati karena pertanyaan itu, maka sebaiknya diam saja. Ada orang yang engkau kenal sebagai orang yang jahat, seperti yang melakukan perbuatan riba dan berbuat curang dalam bisnisnya. Ia tidak peduli dari mana hasil uangnya, sebaiknya engkau tidak berhubungan dengannya sama sekali. Jikalau memang harus berhubungan, maka periksalah dan bertanyalah terlebih dahulu. Karena hal ini semua termasuk sifat wara, hingga engkau tahu bahwa jarang sekali ia memiliki barang yang halal. Dengan demikian kau harus berhati-hati terhadapnya. Jika engkau menerima sesuatu barang yang kau yakini atau engkau sangka dengan tanda yang jelas bahwa ini barang haram atau syubhat, maka jangan ragu untuk mengembalikannya meskipun sampai ke tanganmu melalui perantara orang yang paling soleh sekalipun. Yang kedua, mereka tidak berhati-hati dalam melakukan muamalah yang tidak benar, dan jalan keluarnya adalah menghindari segala bentuk jual beli yang tidak benar atau tidak sehat. Maka jangan menjual atau membeli kecuali menggunakan lafaz yang benar. Akan tetapi tidak mengapa menggunakan sistem saling menerima pada barang-barang yang kecil, namanya be'ul mu'athah. Mu'athah, bahasa Indonesianya menerima, saling menerima. Jauhilah penipuan, dusta, dan bersumpah akan barang dagangan, dan janganlah engkau menutupi cacat yang ada dalam barangmu, yang mana apabila diketahui oleh si pembeli, ia tidak akan membelinya dengan harga itu. Hindarilah sejauh mungkin segala bentuk perbuatan riba, karena ia termasuk dosa besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika engkau orang-orang yang beriman. Maka jika engkau tidak meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, wakilnya, juru tulisnya, dan saksinya.
Ringkasnya dalam masalah riba yaitu diharamkan jual beli secara barter dalam emas, perak seperti perak dengan perak, begitu juga makanan dengan makanan seperti gandum dengan gandum, kecuali apabila timbangan keduanya sama dan langsung dari tangan ke tangan. Akan tetapi jika jenisnya berbeda seperti emas dengan perak, kurma dengan gandum, maka diperbolehkan lebih dan diwajibkan serah terima di tempat itu. Sedangkan dalam penjualan hewan dengan hewan, baju dengan baju juga, makanan dengan mata uang tidak mengandung unsur riba. Janganlah kau melakukan yang ihtikar, yaitu membeli makanan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang lalu engkau menyimpannya dengan niat untuk menjualnya dengan harga mahal. Yang ketiga, tenggelam dalam kesenangan duniawi dan terlalu berlebihan dalam menikmati kelezatannya. Dengan demikian sangat sulit baginya bersifat wara'. Dan kemungkinan mengkonsumsi barang halal semakin kecil karena terlalu boros. Sedangkan barang halal tidak mengandung unsur boros. Adapun orang yang tujuannya dari barang duniawi ini hanya untuk mengambil kebutuhannya saja, maka akan mudah baginya bersifat wara'. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, jikalau engkau merasa cukup dalam setahun dengan pakaian yang kasar dan dalam sehari semalam engkau merasa cukup dengan 2 potong roti yang kasar, maka masih belum tergolong barang halal yang mencukupimu. Karena barang haram banyak sekali. Engkau tidak berkewajiban untuk memastikan hakikat yang sebenarnya, tetapi engkau harus menghindari segala sesuatu yang kau ketahui keharamannya, atau yang kuat prasangkamu yang muncul dari tanda-tanda yang ada pada harta itu. Jika dirimu terusik oleh sesuatu, maka sebaiknya engkau menjauhinya meskipun secara zahir hal itu dihalalkan, karena dosa adalah yang mengusik hati dan yang menimbulkan kebimbangan dalam dada walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hal ini khusus bagi orang yang berhati terang dan dari segi menghindari bukan mengambil. Janganlah engkau mengira bahwa sifat wara' hanya khusus pada makanan dan pakaian saja, akan tetapi hal itu bersifat umum dalam segala perkara. Namun sebaiknya apabila engkau memiliki barang yang halal dan ada yang lebih halal darinya atau barang halal dan syubhat, maka engkau dahulukan makanan yang paling halal dan paling baik, karena segala sesuatunya bersumber pada makanan, dan makanan yang halal memiliki pengaruh yang besar dalam penerangan hati dan semangatnya anggota badan untuk beribadah. Mengenai hal ini, salah seorang salafus salih berkata, makanlah sesukamu, karena sepertinya engkau akan berbuat. Dalam kesempatan lain, Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu berkata, perbaikilah makananmu dan tidak menjadi masalah apabila engkau tidak bangun malam atau puasa siang. Ketahuilah hal ini, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi taufik kepada para hamba yang dikehendakinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang wara' ini dasar dari agama kita ini. Dibilang orang yang tidak perhatian sama halal sama haram lagi, tidak perhatian, la dinalah,
Dia ini tidak punya agama. Ya, tidak ada agama lagi. Tidak ada perhatian lagi makanan haram, halal, tidak tahu. Tidak dia pikirkan ini halal atau ini haram. Nah, kita dengarkan tadi perkataan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Kita disuruh memperhatikan ini dengan belajar. Ya. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Mungkin tahu semuanya sudah kata Habib Haddad. Tidak ada yang asing lagi barang yang halal dan yang haram ini. Tapi sekarang ada sesuatu yang menyelubungi sesuatu yang halal. Diselubunginya, dia masuk di sesuatu yang halal. Maka dari itu kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad ada 3 sebab. Dialah yang menjadikan yang halal ini jadi samar. Ya. Yang halal bisa jadi haram. Yang pertama, kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang wara, yang sudah menjadikan dasar dalam hidup. Aku sekarang harus perhatian, tidak bisa. Ini hidup di dunia sementara dan kita lagi diuji di dalam kehidupan ini. Kita disuruh mengambil barang yang halal. Barang yang halal ini barang yang mulia. Nah, tahu dengan barang yang mulia sudah. Orang banyak memperhatikan rumah yang bagus, mobil yang bagus, tak pernah dia mikirkan rezeki yang bagus. Kalah dengan mobil, kalah benar. Nikmat kalau kita dapatkan. Dapatnya saja pahala. Nah, kita disuruh belajar. Maka dari itu, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad katakan yang sering terjadi adalah kesamaran akan menyelubungi orang-orang yang taat beragama. Karena mereka tidak memperhatikan 3 perkara ini. Dia akhirnya terjerumus, manusia akhirnya terjerumus ke haram gara-gara 3 masalah ini. Kalau orang tahu yang haram, tahu semuanya. Minum khamar haram, ini haram, babi haram, semua haram. Dan juga ngambil hak orang haram. Ada 2 ya. Ada yang aslinya memang haram, ada yang gara-gara sebab dapatkannya akhirnya jadi haram. Nah, seringnya gara-gara 3 masalah ini. Pertama apa? Tidak mau memeriksa tempatnya. Keterangannya bahwa manusia bagi dirimu terbagi menjadi 3 macam, seseorang yang kau kenal dengan kesolehannya. Maksudnya ketika kita berhubungan, berurusan untuk mencari rezeki yang halal ini tadi, dan mendapatkan rezeki yang halal, kita lihat manusianya ada 3 macam ya. Ada orang yang kita ketahui kebaikannya ya. Seperti yang kita sudah dengarkan tadi. Nah, orang yang memang benar-benar kita tahu kebaikannya, boleh kita bermuamalah sama dia, berhubungan sama dia. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq ini dulu punya teman anak muda yang sering ngasih dia makan. Kadang datang ngasih susu, ngirim-ngirim makanan lah. Pada satu saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikasihnya makanan dan tidak nanya, kasihnya susu dan tidak nanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah baru dia tanyakan, wahai Abu Bakar, biasanya kau nanya dari mana ini minuman. Sekarang kenapa kau tidak tanya? Nah, dari mana itu minuman? Aku dapatkan dari seorang Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar Siddiq dikeluarkan sama Abu Bakar Siddiq sampai sesanggupnya dia mengeluarkan dan berdoa, ya Rabb, cuma ini yang aku sanggup ya Rabb untuk kukeluarkan dari. Sampai kesihan, nyesal ini temannya. Apa begitu? Sebagian ashab, para ulama, ada orang ngasih makanan di hari Jumat.
Dikembalikannya lagi. Takut apa? Takut orang ini beli makanan di waktu orang khotib Jumat lagi berkhutbah. Kenapa? Gara-gara takut khawatir itu. Tak sah ya. Apa berdosa jual belinya? Sah, tapi berdosa jual belinya. Haram hukumnya berdagang di sah, nggak usah. Cuma haram, diharamkan, dilarang oleh Allah. Nah, jadi di dalam bermuamalah kita dengan orang, kalau orang baik, tak perlu lagi kita nanya sebenarnya. Ini Abu Bakar Siddiq tadi dia nanya sama orang baik masih dia tanya. Tak perlu kita nanya ini rezeki halal atau tidak. Ya misalnya Haji Mahyudin nganter ke Nana makan, tak perlu ada nanya lagi sudah. Haji Mahyudin halal apa enggak ini rezekinya? Tak usah, kita udah kenal ya. Kita tahu nih orang bukan siapa. Nah, kecuali orang ini dah kita kenal. Itulah kita harus berteman, berurusan sama rezeki ini yang kita tahu. Ya, rezeki orang itu dari siapa, dari mana? Oh, ini orang jual narkoba, datang kita tahu, sekampungan tahu. Ini orang jualannya narkoba, datang sama kita. Atau buka diskotik, buka apa, kita tahu benar. Datang nyumbang ke masjid misalnya. Nyumbang ke kita diterima, kita tahu. Ini kan bukan duit buat jual beli minumannya, jual beli aqua kan ada di sana, Ada barang yang halal juga, tapi dibuka tempat-tempat begitu itu memang untuk maksiat, hatta aquanya sudah dihitung, sudah jualan. Memang buat maksiat, bukan buat ya. Nah, bagaimana menerimanya? Nggak boleh. Ini harga diri Islam, apalagi jangan kita menerima sumbangan apapun, jangan diterima kalau misalnya kita sudah tahu benar ini orang rezekinya haram. Tambah lagi masuk ke perut kita, tambah lagi masukkan buat muslimin juga dijaga. Makanan yang haram, jangan kita. Tidak ada makanan, tidak usah kasih makan. Kita tidak bisa ngasih makan, tidak usah. Hidup ini jangan dibikin berat ya. Tidak harus begini, tidak harus begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ada orang yang kita tahu benar, tidak usah nanya. Tapi kalau misalnya orangnya kalau orangnya tidak tahu, harus kita nanya. Tempatnya dari mana ini rezeki? Dari mana ini, siapa yang ngasih? Oh, si fulan. Nah, banyak orang terkena makanan haram dari sini kita Allah. Kenapa? Keteledoran mereka. Akhirnya terselubungilah yang halal ini menjadi haram gara-gara keteledoran manusia ya. Jadi kita harus tahu tempatnya. Ya. Apakah kita boleh nanya? Boleh nanya jikalau orang itu kita tidak tahu. Kalau kita tahu, jangan. Kalau sudah tahu, tidak apa-apa bertanya. Nah, yang kedua, mereka banyak tidak berhati-hati dalam melakukan muamalah yang tidak benar. Dan jalan keluarnya adalah menghindari segala bentuk jual beli yang tidak benar-benar atau tidak sehat. Maka jangan pernah menjual atau membeli kecuali menggunakan lafaz yang benar. Tak berhati-hati ketika berjual beli. Awal tadi apa? Tempat rezeki tadi, tempat dia dapatkan rezeki, dia tidak tahu dengan jelas. Akhirnya terkena barang yang haram. Tak tahunya orang ini gara-gara tidak jelas orangnya ngasih kita makanan yang haram. Gara-gara ngasih hadiah. Ada orang anak pernah dapat hadiah, dikasih hadiah, tidak tahunya kontanya. Ya Allah, tidak ada pomnya. Udah berapa bulan, untung kita ngelihat dulu. Dia minta, ada bilang, kenapa dia kasih ini? Halal kah? Iya, bilang, kenapa dikirim ke anak? Kadang-kadang orang-orang ini
dia tidak dipakainya, dikasihnya, dia yang dikasih gurunya lagi. Innalillah. Dibilang daripada mubazir, sudah yang dia mestinya dibuang ke barang haram, nah gurunya dikasihnya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua apa? Orang yang hati-hati di dalam jual beli. Kita tahu ini orang apa? Dia muslim, mukmin, tapi dalam berjual beli dia tidak berhati-hati. Seperti apa? Seperti saya jual, saya beli. Syarat-syarat dia tahu hukum, tapi dia tidak berhati-hati. Sehingga banyak manusia ini berjual beli tanpa ada lafaz yang benar. Itulah kalau kita lihat di Banjar, di mana-mana itu, saya jual bibia, saya beli, saya jual. Nah, tapi ada perkataan ulama yang membolehkan walaupun tidak begitu. Namanya adalah jual beli mu'ator, menggunakan sistem apa dibilang tadi? Menerima. Mu'ator, menerima. Jadi cukup dengan menerima barang ini sudah hitung berapa, tapi untuk barang-barang yang remeh. Bukan barang-barang yang berharga. Kalau barang yang berharga harus pakai lafaz jual dan beli. Supaya apa? Ini hukum turun supaya solusi. Kalau ada ribut, nih ada bukti jual beli. Itulah diberikan hukum ini. Kalau udah ada kalimat jual dan beli, lafaz yang jelas atau tulisan yang jelas, nanti orang batalkan jual belinya dengan gampang. Nggak bisa itu. Dia sudah ngambil, beli mobil, udah pakai, udah benar, saya batalkan. Saya tadi tidak beli, saya minjem aja. Dia bilang, no, saya minjem aja, bagaimana? Ini harus sudah lafaznya, lafaz jual beli. Maka dari itu ulama bilang, boleh yang pakai ambil barang tanpa ngomong saya jual, saya beli, untuk barang-barangnya tidak berharga. Maksudnya tidak mahal benar barang itu, seperti kopiah, baju, barang yang tidak mahal-mahal benar. Bukan mobil, bukan tanah, bukan rumah, dan lain-lainnya. Nah, dengan kejadian banyak orang yang menjual belikan sesuatu itu tidak mengikuti ajaran syariat, akhirnya rezeki kita itu jadi kurang bagus, dibilang akhirnya jadi halalnya itu kurang halal benar jadi. Dan yang ketiga adalah tenggelamnya manusia dalam kesenangan dunia, lalu pengen berlebih-lebihan menikmati kelezatan dunia ini. Akhirnya banyak manusia ini susah mau bersifat warok tadi. Lupa dengan warok, lupa dengan berhati-hati dalam mengambil rezeki. Mau senang-senang berangkat akhirnya kemana? Ke luar negeri makan. Wah, dia bilang udahlah. Karena mau senang-senang tadi sudah makan apapun di luar negeri, makannya hantamnya semuanya. Pakaian apapun pakai. Ini semuanya gara-gara senang dengan berlebih-lebihan. Akhirnya sudahlah, tidak apa-apa semuanya ini. Banyak orang gara-gara itulah rezeki mereka jadi lagi terkotori. Banyak. 3 sesuatu ini boros, kurang perhatiannya, keteledoran di dalam melihat dari mana berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai rezeki yang tidak baik, maksudnya berhubungan sama orang yang mempunyai rezeki yang tidak baik. Jadi tempat dia berhubungan itulah menjadikan akhirnya dia dapatkan yang haram dan yang tidak baik juga, atau syubhat. Itu yang pertama. Dianya tidak senang, tapi temannya. Dianya tidak senang, tapi tempat dia berhubungan mengambil rezeki itu adalah tempat yang memang sering muncul yang haram-haram. Akhirnya dia dapatkan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keteledorannya di dalam berdagang, di dalam berjual beli, sehingga melupakan syariat-syariat. Di mana syariat untuk kita akadnya benar, di dalam syariat tak boleh nipu di dalam jual beli,
Ada lecet-lecet sedikit, dijualnya, nggak dikasih tahunya, dijual dengan harga yang sempurna, padahal ini barang-barang yang nggak sempurna. Dengan meninggalkan syarat-syarat yang ada di syariat itu tadi, akhirnya yang halal menjadi haram. Dan yang ketiga, gara-gara apa? Gara-gara manusia ini sering boros, ikuti nafsu berlebihan. Hidup yang berlebihan, mau menikmati kelezatan dan lain-lainnya, akhirnya mereka terjerumus kepada yang haram. Mudah-mudahan dengan rezeki yang halal ini kita bahagia. Benar, mau bahagia dengan hidup kita, harus kita cari dan kita dapatkan rezeki yang halal. Pas kita kerja, kita lihat teman kerja kita atau orang yang memberikan rezeki sama kita atau yang memberikan hadiah kita ini bujur atau tidak rezekinya, supaya jangan sampai terkena yang haram ini tadi. Biasanya seseorang bagus saja. Oh, bagus saja, itu rezeki yang bagus. Tidak apa-apa, karena rezekinya kerjanya kerja halal. Kecuali orang non-muslim ini kerjanya jual minum-minuman. Nah, mereka jual, misalnya jual apa elektronik, ya. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dijual minum-minuman, nah kita, misalnya kita ngambil jasa, angkat minuman-minumannya, angkutan. Sekarang ini banyak godaan, karena bayarannya lebih mahal kalau bawa angkutan minuman itu. Nah, bagaimana rezekinya? Haram. Oh, kita bawa saja, karena ini sudah membawa barang yang haram. Yang nulis kena, yang ini kena, penghubungnya kena, semua kena. Ini yang sering terjadi, kata Allah. Dan bilang bukan masalah di dalamnya kadang-kadang orang rezekinya bagus. Cuma gara-gara kejadian luarnya lah, ini rezeki juga. Rezeki yang halal ini, ya Allah, bikin bahagia hati manusia. Saya ingin mau memberitahukan semua supaya bertawakal, berserah sama Allah. Ada seseorang tidak bisa dia menerima hidup ini dengan bertawakal, dan terus disusahkan hidupnya. Terus dia mikirin anaknya susah sampai kurus. Karena tidak bisa tawakal. Kenapa orang ini tidak bisa nyambung sama tawakal? Kita sudah tenang semuanya. Kita tidak punya rumah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi dengan tawakal kita sudah merasa punya semuanya. Sudah anak semuanya urusan Allah. Tidak sanggup kita. Semua ada batas hidup ini. Kalau sudah kita tidak bisa percaya sama Allah, dan sudah tidak bisa lagi melihat nasib anak, mesti begini, Anda menakut-nakuti itu, hati-hati. Takutnya ini dari makanan juga bisa tidak sanggup kita ini menerima untuk menyerahkan nasib hidup kita sama Allah. Sudah selesai. Masalah ini kita harusnya selesaikan. Ini masalah iman ya, masalah bala, rezeki, maut, jodoh. Ketika kita sudah percaya sama Allah, langsung percaya sama rezeki. Sudah tidak percaya, tidak ada lagi ragu sama rezeki. Apa bisa rezekimu? Oh sudah ada semuanya. Dari mana ada? Banyak atau sedikit? Oh urusan banyak, urusan sedikit. Allah lebih tahu apa yang pantas untuk anakku. Kalau aku hayali banyak-banyak, tidak tahunya ini mencelakakan untukku. Buat apa aku memikirkan sesuatu yang akan mencelakakan hidup kita? Orang banyak dengan nafsu berpikir, akhirnya harus banyak, baru senang. Anak harus punya banyak, baru senang. Karena tidak ada ilmu yang masuk dan tidak punya iman, tidak percaya sama Allah. Yang percaya sama Allah ini udah ngomongnya kambing hidup di dunia ini nyaman bener. Kambing aja hidup, tidak punya otak lagi. Tidak usahkan kelas manusia, mulia bener manusia ini, kambing aja hidup. Tapi kalau orang sudah makanannya haram, ya Allah, na'udzubillah,
Fulan apa hidupnya makan cari deposito, cari uang yang ini yang cari bagaimana dapat makannya dari situ. Hidup nyaman semua ada. Apa yang bikin susah? Ini sudah ada semua, setiap bulan tahunnya ada muncul jalan terus. Tidak bisa nerima tawakal, tidak bisa. Tahu tidak bisa nyambung, susahan ngeliat anak-anak nangis-nangis tapi ngomong manggil anaknya depan kita, nanti masa depan kita ini, ya dunia begini, kacau semuanya. Ya Allah, bismillah, sedih kita ngeliatnya. Iya, ya Allah, tidak ada bertuhan lagi sudah. Kita hidup ini sudah ada jaminan nyaman hidup ini. Jalanin aja hidup kita ini sudah. Tidak bisa lagi kita mau bilang lebih, belum tentu lebih itu menyenangkan. Kita bilang kurang, belum tentu kurang itu menyusahkan. Kita sudah serahkan sama Allah. Apapun kita sudah siapkan. Dengan apa? Kalau berbentuk nikmat kita bersyukur, langsung jadi nikmat. Kalau berbentuk kesusahan kita sabar, berubah kesusahan itu jadi nikmat. Orang kalau sudah sabar, kira-kira ada masalah? Tidak ada masalah lagi sudah. Oh sudah, rezekinya sudah habis, meninggal dunia, sudah tidak boleh tinggal di dunia lagi. Kalau sudah rezekinya tidak ada, tidak boleh tinggal di dunia lagi, sudah tidak ada lagi tempatnya di dunia ini. Di dunia ini tempat orang yang masih ada garisan tangannya. Udah tidak ada lagi sudah. Mau kita punya duit 1 triliun pun tidak ada hak lagi kita. Cuma ada tulisannya aja. Tapi tidak ada rezeki itu untuk kita. Inilah ujian hidup. Umat Nabi Muhammad dikasih tahu sama Nabi Muhammad, selamatkan kita. Jangan mau tergoda dengan rezeki yang haram. Jangan mau tergoda dengan rayuan-rayuan dunia yang sepertinya ini banyak, ini sedikit, itu cuma mainan semuanya. Allah bilang, selamatkan diri kalian dengan sabar, selamatkan diri kalian dengan ngikut Nabi Muhammad, jangan ngikuti nafsu. Jalani, mulai detik ini matikan semua jalan tersebut dan ikuti jalan Nabi Muhammad. Hayalan kalian, putaran pikiran kalian harus mengikuti Nabi Muhammad, yaitu hidup mau beribadah mencari ridha Allah. Hidup dengan yakin. Tidak bisa orang pintar-pintar atur, punya teman banyak, polisi temannya, ini temannya. Kita ini sudah lama hidup di dunia. Tidak bisa juga. Malah teman inilah yang nipu semua. Mukulin bibir dia. Tidak tahu dia. Inilah hidup. Jadi memang ada bagian. Kalau sudah Allah bagi itu, tidak perlu kita bagaimana. Datang itu rezeki. Tiba-tiba si fulan, karena bilang ya Allah, si fulan itu tidak pintar ngerayu pembeli, tidak pintar tempatnya cukup-cukupan, tapi ada rezekinya dari Allah datang. Tiba-tiba tek. Bagaimana ngumpulkan duitnya? Ya Allah kasih. Ini orang tidak kenal datang ke toko kita beli, tidak kenal kapan kenalnya, tidak tahu ini bisa berbelian di toko kita. Percaya langsung bahwa barang kita, bagaimana mau percaya? Orang sama anak aja tidak percaya kadang-kadang. Nyuruh beli kemana-mana, ini datang ke toko kita langsung percaya beli barang. Kalau bukan Allah, ini mah rezeki memang punyanya Allah. Itulah jangan kita terlalu bagaimana, jalanin saja itu. Ya Allah, kenapa belum bisa? Jangan ditabrak, sudah ini batasnya namanya. Seperti orang yang badannya sakit tiba-tiba, jangan dipaksakan, sudah ikutin aja. Makan obat, duduk istirahat dulu. Jangan kita berpikir kemana-mana. Tidak bisa. Kalau kita paksakan, nabrak takdir Allah. Allah namanya ngasih kita bagian segini. Loh kenapa aku tidak seperti presiden nasibku? La ilaha illallah. Ini itu ujian. Apakah kalian ya sangka senang jadi presiden? Apakah senang jadi gubernur? Nah ini bagian-bagian hidup masing-masing. Kalau kita melihat kasihan, kita melihat orang-orang itu, kesedihan mereka, yang ini, yang mentalnya begini adanya, aduh, tidak bisa kita ngomong bagaimana sudah. Kita sekarang paling enak, kita jalani, syukuri hidup ini. Ini semesta alam ini ada Raja Allah. Nah, orang yang makan makanan haram tidak bisa. Was-was terus.
terus, ketakutan terus. Oh, bisa, risau bisa. Kadang-kadang ada yang masuk yang tidak baik nih. Coba tenang-tenang ibadah baik. Insya Allah ada jalanin aja kita. Kita ada batas itu. Nggak usah kita terlalu. Dan ini bukan tempat tinggal juga, nggak bisa. Kita mau ngumpulin harta banyak-banyak, apa banyak-banyak, hilang juga. Nggak bisa juga. Ya, ada syukuri, terus kejar, terus berjuang, terus bersemangat. Tapi tidak bernafsu, tapi tidak takut. Semangat, harus semangat terus. Dulu sahabat dulu maksimal semuanya, semua yang kerja, yang berdagang maksimal semuanya. Tapi tidak takut. Sama miskin tidak takut. Sama bagaimana nasib anak tidak takut. Sama bagaimana nanti hidupnya mereka tidak ada yang takut. Semuanya sudah berserah sama Allah. Sudah tahu lah akan nyasar barang ini. Bukan yakin. Itulah banyak orang meninggal su'ul khotimah gara-gara masalah ini. Ini masalah ini. Akhirnya meninggal bukan dalam keadaan iman. Kenapa? Ini orang tidak percaya sama Allah, padahal kambing hidup. Itulah zaman Imam Syafi'i, yang orang yang bertaubat itu, yang tukang ngambil kain kafan, tidak tahunya apa yang terjadi. Ya itu tadi, dia dapatkan banyak orang yang dikuburkan kuburan muslimin meninggal dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Dia nanya sama Imam Syafi'i, bagaimana ini? Kata Imam Syafi'i, yang kau lihat itu semuanya orang yang tidak percaya sama rezeki, bahwa rezeki dari Allah. Kita kalau tidak percaya, mau kita baca Quran, hadis, ayat, sholat banyak, tidak tahunya, ragu sama rezeki, masih nganggap dunia ini segala-galanya. Harus obati, harus kita obati. Itulah banyak, jangan pernah lewat satu hari tidak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau tidur tuh, mau tidur baca la ilaha illallah. Sambil guling, tidak apa-apa sambil guling. Ini bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak khusyuk pun diterima sama Allah. Sambil tidur, la ilaha illallah. Dan sudah yakin bahwa tidak ada. Semuanya tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Semuanya memang dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Sudah, ini kekayaan kita. Iman inilah, yang lain hilang semuanya. Iman inilah kekayaan kita. Kita bisa jaga iman kita, selamat kita dunia, selamat akhirat. Tak bingung lagi kita ngurus hidup ini. Walaupun tak punya harta, tak punya tahta, aman sudah ada. Semuanya itu kita tahu langsung. Oh ini rezeki anakku di sini, nanti di ini, di sini, di sini, di sini. Dah ini muncul, ini muncul. Dah ini muncul, ini muncul. Kambing saja hidup, nah sudah. Bukan satu kambing yang kita lihat ini, jutaan kambing setiap tahun. Belum anjing, buka pagi-pagi habis buka rumah lihat anjing. Ini anjing dari zaman dulu sampai sekarang masih hidup. Jadi hidup ini sudah ringankanlah. Kalau sudah nafsu yang menguasai pikiran kita, takut lagi, bingung lagi, apa? Muter situ lagi, muter urusannya. Sudah, mari kita dekati Allah sekarang ini. Karena gerbang akhirat ini sudah dekat. Orang meninggalan terus sekarang ini. Nah ini meninggal. Kalau besok kita meninggal, kita masih ngurusin masalah-masalah SD lagi. Masalah yang awal-awal ini bagaimana kisah. Kalau sudah masuk itu sudah kehidupan dunia ini tambah kita lihat kecil benar. Oh ini kehidupan sesaat benar. 2 detik saja dibandingkan akhirat. Ya Allah nyesal semuanya manusia. Kenapa? Aku dulu mati-matian mikir dunia, lupa dengan akhirat. Bukan masalahnya kita tidak memikirkan dunia, pikirkan. Tapi kalau sudah umur 4 di atas 40 ini harus sudah banyak mikir akhirat. Mestinya di awal-awal dulu. Sekarang ini alhamdulillah syukur kita disibukkan sama Allah untuk memikir akhirat di akhir umur kita ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah amnun lana bi husnul khatimah ya Rabb. Al-Fatihah.